Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya. Katakan sekali lagi, engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Sekali lagi katakan, engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, bagiku kau segalanya, kau segalanya, bagiku kau segalanya, kau segalanya, bagiku. Kau segalanya Tuhan, kau segalanya. Haleluya. Terima kasih buat anugerahmu. Haleluya. Di hadiratmu aku kuat, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu
di hadiratmu, di hadiratmu ada terang kehidupanku, nyata di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, oh, atas semua yang di bumi. Haleluya. Makasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kembali kami mau menundukkan hati kami sepenuhnya. Kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, kiranya Roh Kudus mencerahkan hati kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Kedengaran. Shalom, selamat pagi semuanya.
Halo, selamat pagi semua. Oke. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini silakan. Shalom yang di radio. Oke. Cek satu. Oke, ada yang mau sharing pagi ini silakan. Pak Twin mau sharing? Shalom. Shalom saudara, puji Tuhan. Saudara, dalam 2 hari terakhir gitu ya, kita firman yang kita pelajari tentang bagaimana pengejaran kehidupan itu bukanlah sesuatu yang dapat diburu-buru gitu ya, kemarin dikatakannya. Tidak dapat diburu-buru, pertumbuhan itu tidak terjadi hanya dalam 1 atau 2 hari saja gitu ya, kemarin kita belajar gitu ya. Kan dalam 1 ayat itu kita sampai banyak hal kita belajar gitu ya. Saudara, dalam firman Tuhan juga dikatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan gitu ya. Saudara, dalam proses kita setiap hari yang kita alami setiap hari gitu, banyak hal yang sepertinya tidak kita inginkan ya, kita tidak harapkan gitu ya. Karena apa? Karena itu menimbulkan kesengsaraan. Nah, rasanya kesengsaraan itu bukan berarti kalau bahwa dulu seringkali kita mendengar kesengsaraan itu arti kesengsaraan itu sengsara hidupnya gitu ya. Artinya sengsara itu kalau dulu itu ya apa ya, kerja berat gitu ya. Kalau dulu kan identiknya begitu, kalau kita ngomong tentang sengsara gitu langsung yang diingat adalah wah kasihan ya hidup orang itu sengsara gitu. Jadi ngangkat apa yang kalau kami di kampung dulu ya sengsara itu gambarannya itu ya jadi tukang panggul gitu ya, tukang angkat barang gitu ya, berat gitu ya. Tapi saudara, kesengsaraan di masa-masa yang sekarang itu adalah hal-hal yang tidak kita inginkan, hal yang dirasakan hidup yang tidak lebih baik daripada orang lain, itu bisa dikatakan sengsara gitu. Baik itu dalam sisi apa, mungkin dibully, bulian dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tetapi saudara, ketika kita belajar bahwa pengejaran kehidupan itu bukanlah sesuatu yang dapat diburu-buru, dari situlah saudara kita belajar tentang arti ketekunan gitu ya, melewati satu demi satu permasalahan gitu ya. Terkadang sampai muncul gitu ya rasanya yang seperti dialami oleh apa Parung itu, rasanya pengen lari saja gitu. Saya percaya tidak sedikit di antara kita juga mengalami hal yang sama, rasanya tak tinggalin aja semuanya gitu, rasanya pengen lari aja, pengen pergi aja gitu. Mungkin yang menciptakan lagu apa namanya Kemana Aku Dapat Pergi itu juga mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan gitu ya. Mau pergi kemana pun ternyata waktu kita kan beranggapan mungkin ketika saya renungkan itu orang yang berpikiran tak tinggalin semuanya gitu ya, pergi aja lah gitu. Itu sebenarnya seperti orang yang pingin mati sebenarnya. Saya bisa merasakan itu sebenarnya seperti orang yang pingin mati gitu. Udahlah, orang yakinnya kan mati aja lah gitu. Tetapi ternyata ketika setelah mati nggak selesai gitu. Kalau sudah mati nggak bisa balik lagi kan gitu.
tak tinggal mati aja gitu, udah mati selesai lah masalahnya. Ternyata waktu mati nggak selesai gitu. Aduh, nggak bisa balik lagi gitu. Jadinya nggak selesai gitu masalahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gitu kan, tinggalinnya cuma. Tapi ketika kita sadar, ya untunglah masih bisa keselesaikan. Nggak jadi pergi kemarin gitu ya. Eh, karena kita mengerti pengertian gitu yang kita ngerti, pokoknya kalau udah ini udah selesai gitu kan. Pergi selesai atau apa namanya, kadang kalau dalam pekerjaan gitu ya, masalah terus kayak gini udah aku resign aja gitu ya. Tetapi saudara, ketika saya merenungkan hal-hal yang demikian gitu ya, memang setelah resign gitu kadang ada, misalnya saya sharing sama teman gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu, resign aja gitu kan. Terus tunggu dulu, kalau kita resign itu kita resign menang atau resign kalah gitu kan, ada yang kayak gitu juga gitu ya, pemikiran teman kita gitu ya. Resign kalah gimana? Maksudnya resign kalah, ya kamu babak belur setelah resign gitu loh, itu karena emosi gitu. Atau eh, setelah resign ada yang sudah berhitung gitu ya. Ada yang kemarin ada yang teman dari yang punya rumah di tempat saya itu cerita, wah karena udah berat sekali itu akhirnya di resign gitu ya. Dia bilang gitu juga gitu loh. Resign karena emosi atau karena sudah mau jagain ibu terus ngembangin usaha di ngembangin usahanya di kampung gitu kan. Nah, ternyata eh, diambil keputusan resign dengan posisi yang bagus gitu. Kemudian setelah sampai di kampung, ya memang dia mengerjakan usaha, bahkan sekarang mungkin kalau dihitung dia bilang penghasilan dia itu jauh lebih besar daripada saya gitu ya. Itu yang mendorong saya mau bikin usaha, dia bilang kayak gitu. Jadi itu mungkin menurut teman saya itu resign menang itu seperti itu gitu ya. Tapi saudara, dengan perjalanan kehidupan kita yang tadi dibilang nggak bisa diburu-buru gitu ya. Pertumbuhan kehidupan tidak terjadi dalam waktu 1-2 hari gitu ya. Eh, itu sebuah pelajaran ketekunan yang menimbulkan tahan uji gitu ya. Tahan uji itu akhirnya apa ya? Kalau biasanya dengar suara yang keras gitu ya, akhirnya biasanya udah sesak gitu kan rasanya. Ketika mendengarkan lagi, kita memiliki pengertian yang lain. Oh, Tuhan masih suruh saya dengerin itu ya, ya sudah kita dengerin gitu ya. Tapi itu nggak membuat kita apa namanya kehilangan harapan gitu. Ketika memiliki penderitaan rasanya kok menderita terus gitu ya, nggak selesai-selesai gitu. Kita ingin keluar, benar-benar ingin keluar dari satu permasalahan gitu ya. Eh, Kalau Paulus bilang kan, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan gitu ya. Itu satu bentuk bagaimana pekerjaan tahan uji. Eh, tapi pada akhirnya apakah kita masih memiliki pengharapan gitu ya? Masih punyakah kita pengharapan untuk tetap memandang Tuhan setiap hari gitu kan? Kadang-kadang kan ada masa-masa gitu ya, saking beratnya itu sampai mau datang mau doa aja nggak bisa gitu ya. Eh, Mungkin itu kita alami sendiri atau mungkin kita ketika melayani orang gitu kan, saking beratnya beban itu ya nggak akan masuk gitu. Firman Tuhan nggak masuk, berdoa nggak masuk gitu ya. Kenapa? Sudah kehilangan harapan gitu ya. Tetapi saudara, persekutuan eh, kita dengan orang lain, persekutuan seperti yang kita alami setiap pagi, itu membuat kita kuat gitu ya. Kadang walaupun dalam sepanjang misalnya 1 jam gitu ya, kita mendengarkan rasanya nggak ngerti gitu ya. Rasanya perkataan itu mungkin ada yang dibilang sampai ada yang nggak mau ikut kan karena itu diulang-ulang saja gitu ya. Omongannya itu cuma diulang itu saja gitu ya. Tapi eh, pasti ada 1-2 kata yang membuat kita memiliki pengharapan yang baru setiap hari. Saya percaya itu saudara. Karena apa? Eh, Setiap perkataan yang kita dengarkan itu berbeda-beda. Kita memetik buahnya itu, buah firman itu. Kita menikmatinya rasa yang berbeda gitu ya. Misalnya saya menikmati, rasanya ketika ada di situ rasanya, saya menggigit firman itu rasanya manis gitu ya. Ternyata misalnya Mak Dori rasanya asin, Kak Heni rasanya pahit gitu ya. Berbeda-beda saudara. Tetapi
dalam satu persekutuan itu membuat kita memiliki pengharapan yang baru untuk tetap memandang Tuhan gitu ya. Memiliki sesuatu yang baru untuk tetap berani menghampiri Tuhan gitu saudara. Jadi dari situ saya renungkan bahwa setiap kita ikut berproses satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya bukankah ketika di antara kita mengalami satu permasalahan gitu, kita juga ikut merasakan gitu ya. Rasanya misalnya yang satu sakit gitu ya, aduh gimana ya nanti anaknya, gimana gini dan lain sebagainya gitu. Ketika kita lihat saudara kita misalnya bercerita atau kita lihat bagaimana di antara kita saling melihat gitu saudara. Disitulah kita saling berproses satu dengan yang lain saudara. Jadi proses itu yang kita alami kalau kita mau menyadari bukan hanya untuk satu orang saudara. Ketika kita diproses, seringkali orang lain juga ikut berproses dengan kita. Dengan prosesnya sendiri. Dan ketika dia berproses, kita juga ikut berproses gitu saudara. Jadi bahkan kalau misalnya kita mungkin dalam perusahaan atau dalam kehidupan dengan keluarga besar gitu ya, yang satu diproses gitu ya dengan yang lain gitu ya, wah yang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya itu saudara, di situ letak bagaimana proses kita untuk menghasilkan ketekunan itu. Sehingga memang benar bahwa pertumbuhan kehidupan tidak hanya terjadi dalam 1-2 hari saja. Pengejaran kehidupan bukanlah sesuatu yang dapat diburu-buru. Memang harus selangkah demi selangkah, saudara. Dan selangkah demi selangkah itulah yang menghasilkan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Gitu ya. Pengharapan yang bukan dibuat-buat, gitu, saudara. Tetapi itu lahir dari proses demi proses. Kalau dulu kita sering mendengar khotbah tentang jangan melemparkan mutiara ke babi, tetapi yang kita dengarkan tentang mutiara, proses bagaimana menjadi mutiara, saudara, itu kan karena kesakitan, digambarkan seperti itu gitu saudara ya. Menghasilkan permata atau berlian yang sangat indah gitu ya dengan kesakitannya gitu. Jadi saudara, apa yang kita dengarkan setiap hari, saya sangat percaya itu menumbuhkan pengharapan untuk tetap kita berani berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan ya. Jadi saudara, intinya bahwa kehidupan itu didapat lewat proses gitu. Kehidupan. Nah, jadi ketika kita mendengarkan, kan kalau kita perhatikan dari perkataan-perkataan itu kan, itu dari beberapa kalimat yang kita fokuskan itu kan, kita dibawa begini saudara. Oke, dengerin nih firman Tuhannya gitu. Ini nanti yang jadi kalau kamu terapkan itu nanti jadi kehidupanmu itu itulah gitu. Jadi ya kalau kamu terus mau khawatir ya kamu akan terus dikelilingi oleh kekhawatiran gitu. Nah, coba terapkan, jangan khawatir gitu. Gitu ya. Itu di satu sisi. Terus mengenai misalnya kejengkelan kita sama orang gitu. Kalau kita terus menghidupi kejengkelan, mengikuti ini hati kita gitu, maka kita akan terus di area situ gitu. Itulah duniamu gitu. Rasanya kan, itu lagi, ini lagi. Bahkan sampai rasanya itu nggak pernah habis-habis gitu. Nah, lalu dia
mengingatkan kita begini. Coba kamu ingat satu perkataan firman Tuhan yang lain gitu. Coba kamu baca, coba cari yang pas gitu. Jadi kan ada perkataannya begitu kemarin kan. Coba cari yang pas untuk kebutuhanmu saat ini gitu. Apa sih permasalahanmu gitu. Ya kalau kamu gak ketemu ya sebetulnya Roh Kudus itu menolong kita. Doa gitu katanya. Doa sembarang aja buka dari firman Tuhan itu. Ya gitu kan. Entah bagaimana caranya kita pasti ketemu gitu. Jadi udah gak usah yang tinggi-tinggi ini gak usah. Ini bukan masalah ini bukan masalah kamu menghabiskan semua pengetahuan firman Tuhan ini, enggak. Tapi dari nanti kamu mengikuti sedikit-sedikit, ketika kamu sudah berani mempercayai bahwa semua itu firman Tuhan, kamu harus melewatinya, maka entah dari mana pencerahannya datang. Itulah ajaibnya, kira-kira begitu. Jadi begitu kita keluar dari situ, sudah. Ketika misalnya dia seseorang yang tadi mencengkelkan misalnya gitu ya, cengkelkan gitu ya, rasanya nanti lama-lama akan beralih gitu. Mulai akan begini, ya sudah, memang dia seperti itu gitu. Oh itu saudara kalau dia dicuekin gitu, dicuekin udah. Kondisinya ternyata di hati kita. Saya perhatikan terus gitu ya. Ternyata oh gitu ya. Oke. Nah, jadi sama saudara ketika mulai bicarakan kok begitu sih? Hamba Tuhan kok begitu sih? Gitu kan? Nah, ketika kita fokus ke situ, maka waduh, rasanya gimana gitu. Nah, jadi sudah pas pada saat posisi seperti itu datang sama Tuhan gitu. Tapi kita datang, kita menghadapi masalah yang sama lagi. Masalah yang samanya apa? Gak nemu Tuhannya gitu loh. Lalu kalau kita itu bijaksana gitu, kan kita yakin nih Tuhan ada di mana-mana kan? Kita yakin Tuhan itu hidup. Kalau ada sedikit saja iman kita gitu, iya ya Tuhan ada. Kan dia bilang kan cuma datang. Ya sudah saya datang. Kan memang benar Tuhan itu kan gak kelihatan. Saudara, ketika kita itu mulai mengingat dia gitu. Entah kenapa setiap hari dari awal-awal kita itu saya rasanya gini, nggak pernah nggak merasakan kehadiran Tuhan gitu. Itu yang selama 3 tahun ini. Kalau dulu kan kayak gimana gitu. Ini rasanya nyata terus gitu. Setiap kali berpaling kepada dia. Kalau dulu kan saya paling top-topnya kalau dulu ketika jadi seorang penjaga menara, jadi seorang sudah pada posisi yang sangat bagus lah gitu kan. Enggak seperti sekarang. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan sekarang gitu. Pengenalannya pun jauh gitu. Rasanya sudah melampaui banyak sekali umur gitu. Dulu saya pengen rasanya gimana ya kalau bisa mendoakan orang terjadi mujizat, saya sudah lewati gitu. Pengen jadi seperti ini, sudah lewati gitu. Pengen ini, sudah lewati juga gitu. Oh. Lalu berikutnya
Tuhan mulai arahkan gini. Kan kehidupan yang kamu jalani kan masih panjang. Kamu kan belum melihat nanti anak-anakmu kerja gitu. Oh iya ya. Gimana kalau anak-anakmu kerja? Kalau dulu saudara nggak punya gambaran sedikit pun tentang nanti gimana ya kerja. Bahkan dulu karena firman yang bilang nanti di akhir zaman itu seperti zamannya Nuh, kawin mengawinkan katanya. Oh, berarti nggak memikirkan lagi gimana keturunan untuk menikah gitu ya. Karena kan pikirannya seperti itu. Karena kan di plot kita itu kan pengertian kita kan. Tapi sekarang kan dibukakan gitu. Ketika dibukakan, iya ya. Ketika Tuhan perlihatkan orang gitu, umurnya sekian gitu. Misalnya, saya bandingkanlah misalnya dengan abang saya yang umurnya sekian. Kalau saya mencapai umur segitu, kira-kira saya masih dalam keadaan iman seperti ini enggak ya? Gitu. Kan kita nggak tahu kan? Tetapi saudara, dari hari-hari yang kita jalani, yang semakin meningkat gitu loh. Tentu kekhawatiran kita tidak seperti dulu. Tentu tingkat ketenangan kita tidak seperti dulu. Makin lama makin tenang gitu. Tentu kita nggak seperti dulu lagi pengen memiliki ini, memiliki itu. Tentu tidak kan? Karena kita sudah tahu, walaupun kita sudah capai segala keinginan itu, nggak ada juga kebahagiaan di sana kan? Nggak ada. Kebahagiaan kita hanya apa? Ketika kita itu merasakan kebahagiaan dari Tuhan gitu. Kita mulai menyelidiki gitu. Apa sih sebetulnya kebahagiaan itu ya? Kan kalau kita mau jujur, di mana Tuhan itu gitu. Kalau kita mau jujur kan? Di mana sih? Bahkan dia akan membuat kalau kita itu tidak mengalami Tuhan pun, itu pun sesuatu yang baik bagi kita. Supaya apa? Supaya kita itu benar-benar menjadi manusia normal, bukan supranatural. Allah itu supranatural, saudara. Kita hanya bisa bersekutu dengan dia, benar-benar gitu, adalah ketika dia menjadi manusia. Iya. Dan memang endingnya kan seperti itu. Iya. Untuk membuat kita itu benar-benar jadi manusia. Menyempurnakan kita. Karena kita ini sebetulnya adalah gambaran, kan itu kan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu. Dia katakan kepada dirinya loh. Karena kan diam-diam dia akan menciptakan pembantunya sendiri. Diam-diam sebelum ada yang seperti dia, itu kan ada di imajinasinya. Ada dalam bayangan dia. Jadi dia berfirman dalam hatinya. Makanya katakan, pada hari ini aku melahirkan engkau. Kan itu kan diucapkan oleh Daud kan.
engkau adalah anakku dan aku adalah bapamu. Diucapkan oleh Daud. Lalu Daud itu berpikir kan, mana nih tentang akukah ini? Lalu dia mulai ini saudara, tentang sesuatu masa depan. Sama kan ketika saya tiba-tiba merenungkan firman di mana anak laki-laki dilahirkan seorang perempuan itu. Perempuan dibawa ke padang gurun gitu kan. Lalu kan Tuhan membuat gambaran itu. Tuhan membuat gambarannya gitu loh. Tapi kan sudah dibuatkan di dalam kita itu satu satu penuntun gitu. Supaya kita boleh menghidupi firman itu. Supaya saya boleh menghidupi firman itu. Karena kan menurut pemikiran yang sesungguhnya kan, anak laki-laki itu kan adalah Tuhan itu sendiri kan. Betul enggak? Yesus itu loh maksudnya anak laki-laki itu sebetulnya gitu. Cuman bagaimana kita bisa memahami itu? Kalau bukan kita mau gini loh, pura-puranya gitu. Tapi pura-puranya serius gitu loh. Kalau nggak pura-puranya serius, itu nggak bisa, nggak bakalan kita ngerti itu. Nggak bakalan. Lalu dia ucapkan, dia tanamkan satu perkataan yang lain. Jangan takut Parlin. Akulah perisaimu. Itu firman saudara. Sekaligus dia bicara dari mulutnya. Oh, saya ini kan ciptaan. Ketika dia bilang seperti itu, kenapa saya nggak berani? Karena itu firman kok. Tahukah saudara siapa yang mengajari itu semua? Dulu memang guru kita mengajari kita seperti itu. Tapi untuk benar-benar ngalaminya kita sendiri. Oke, saya hidupi. Diam-diam saudara. Karena itu bukan kepada saudara. Gitu. Saudara nggak perlu merenungkan itu. Ini karena kepada saya bisa menghidupinya. Wah, terjadi pergolakan, terjadi pertentangan gitu ya. Dalam diri saya sendiri gitu. Tapi pada akhirnya, lama-kelamaan, saya mulai mengerti. Oh, itu ya. Saya menghidupinya. Sama kan seperti tadi kan, Daud. Kan dia mengucapkan dengan mulutnya, dia bermazmur. Pada hari ini aku melahirkan engkau, engkau adalah anakku. Dan aku adalah bapamu. Karena pada waktu itu, dia lagi ngalami, dia kayak krisis kepercayaan terhadap orang tuanya. Gitu. Benar gak sih aku ini anak bapakku sih? Makanya dia bilang, sekalipun ayahku meninggalkan aku, tapi engkau tidak melupakan aku. Sekalipun ibuku melupakan aku, engkau tidak melupakan aku. Oke? Nah, seperti itu kan? Jadi dia mendengarkan itu. Dia mengimajinasikan. Nah, jadi kita ini adalah gambaran Tuhan yang tak kelihatan itu, yang kita tidak tahu asal usulnya itu gitu loh. Kita kan nggak tahu kan asal usulnya itu gimana sih Tuhan itu. Dia nggak ada bapak saudara. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada manusia yang bisa menjelaskan Allah itu? Ya nggak bisa lah kecuali dirinya sendiri. Tapi bagaimana dia mau bisa cerita? Belajarlah dari hidupmu. Gitu. Engkau juga kan nggak tahu dari mana engkau berasal gitu. Ada memang orang tuamu gitu. Tapi adakah orang yang mengetahui bahwa dia diciptakan oleh Allah?
Kenapa kita bergejolak dalam hidup kita? Karena kita iri kan sama kehidupan orang lain kan? Kan gitu. Enak kali hidup mereka. Kan gitu seringnya yang bikin kita ini. Kita terobsesi dengan orang-orang yang anak-anaknya berhasil mungkin. Kan gitu kan? Anak-anaknya baik gitu. Kita bangga-banggain sama anak kita gitu. Itu yang membuat kita tersisa kan? Tapi coba kita mulai begini. Ada yang mengatur segala sesuatu ini gitu. Orang membuat rumus tentang sorga. Tuhan Yesus simpel saja. Dia buat satu perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Iya kan? Nggak ada dijelaskan Lazarus itu. Oh, dia hidup takut akan Tuhan. Seperti Simeon, dia tinggal di bait suci. Nggak ada, saudara. Nggak ada diceritakan tentang Lazarus itu bagaimana. Tapi tahu nggak, saudara? Para pendeta menjelaskan sorga itu. Kalau guru kita menjelaskan ketika dia sangat, wah, dia punya karunia penglihatan. Lalu dia hilang karunia penglihatannya itu kan. Wah, dia mengajarkan kepada kita. Kamu harus benar-benar jaga penglihatan. Kalau kamu sudah punya penglihatan, wah. Kamu harus jaga ini. Wah, saya ingat teman kita itu, wah, sampai dia pergi ke Sungai Ladi untuk apa namanya? Itu diperhatikan, karena dia cerita gitu, supaya dia punya karunia penglihatan gitu. Sehingga ketika dia sudah dapat itu, wah, itulah harta dia gitu. Membuatnya jadi rumit gitu. Karena dia seorang teknik, guru kita kan. Insinyur, saudara. Dia buat. Wah. Tuhan Yesus menjelaskan sorga. Simpel aja. Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Itu murid-murid bingung, saudara. Apa gitu. Udah tunjukkan lah gitu. Satu saat Tuhan bawa juga murid-muridnya. Tapi dia wanti mereka. Jangan cerita-cerita sama orang ya. Ketika Musa datang, Elia datang. Kan gitu kan. 3 orang murid itu kan. Waduh, indah sekali tempat ini Tuhan. Mereka terus penasaran tentang hal-hal surgawi gitu. Karena kan dalam imajinasi mereka, para pendahulu mereka itu mengalami hal-hal adikodrati gitu loh. Sehingga mereka pengen seperti itu gitu loh. Seperti Elia, seperti Musa gitu kan. Hal-hal yang luar biasa gitu yang mereka lihat gitu. Seperti nabi-nabi gitu ya. Mereka pengen seperti itu gitu. Makanya ketika Tuhan bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Aduh. Simpel aja loh. Jadi dari semua perkataannya itu, saudara, itulah firman Tuhan. Makanya dia bilang, Filipus sampai bingung. Sudahlah guru, tunjukkanlah Bapak itu sama kami. Maksudnya gini, berdoalah kamu sama Bapak itu. Supaya Bapak itu menampilkan diri. Lah, Filipus katanya. Gini ya, kalau kamu lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Percayalah. Hei, Filipus, sekian lama aku bersama dengan kamu. Kamu belum melihat Bapa. Percayalah gitu. Coba lihat.
Kapan mereka alami itu? Ketika mereka menjalani kehidupan tanpa Tuhan Yesus di muka bumi. Iya kan? Pada waktu itu saudara, dia masih menampakkan diri, tapi menghilang. Karena Thomas butuh dia itu mau memegang Tuhan. Apakah dia bisa alami? Ya. Sini Thomas katanya. Cucukkan nih katanya. Iya kan? Yang lain kan gak mengalami itu. Karena yang dibutuhkan Thomas adalah itu. Tapi bukan berarti Thomas lebih baik daripada yang lain. Justru lebih rendah. Iya kan? Sama ketika Petrus itu berjalan di atas air. Bukan lebih baik dia Petrus itu. Bukan. Karena Tuhan ingin meyakinkan dia segitunya. Tapi bukan lebih baik. Tetap. Kalau berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi jangan andalkan penglihatanmu, perasaanmu. Suatu saat saya pengen merasakan Tuhan. Tuhan, buatlah gitu. Karena saya sudah bosan lah gitu sakit itu gitu. Bosan lah gitu. Walaupun segala sesuatu ada gitu kan. Tapi capek juga lah sakit. Karena dia bilang, sudah kamu mesti jalaninya. Saya sudah bilang, apa sih untungnya bagimu Tuhan aku sakit? Gak ada untungnya gitu. Bukankah lebih baik saya sembuh, engkau menyatakan mujizat, lalu saya cerita sama orang. Oh Tuhan menyembuhkan saya. Lalu orang percaya sama engkau? Enggak, orang percaya sama engkau, bukan sama aku katanya. Karena untuk mengalami aku, orang harus punya iman. Saya kan merasakan di pundak saya itu kan dipegang gitu. Tapi bukan berarti itu sudah lebih baik. Saya pengen melihat gitu. Oh saya mengalami seperti yang saya ceritakan berkali-kali kepada saudara. Beberapa kali keadaan gitu. Saya ceritakan gitu. Untuk membuktikan apa yang dilihat oleh teman saya itu ada gitu. Tuhan juga membuktikan ketika dalam pelayanan gitu. Saya melihat seperti yang dia lihat. Saya konfirmasi. Atau dia menceritakan duluan gitu. Oh berarti penglihatan itu seperti itu ya. Ya sudah. Jadi bukan lebih baik pengalaman itu. Justru itu menunjukkan bahwa Tuhan menolong. Tapi itu bagi saya, ya benar-benar menolong. Tapi jangan jadikan itu peganganmu. Saudara, bagaimana caranya kita mengetahui Tuhan itu? Gimana caranya? Dari mana kita bisa belajar? Saya sudah katakan sama saudara, kita gak pernah kan berjumpa dengan pribadi secara fisik. Orang yang menyampaikan firman ini. Gak pernah kan? Ataupun kalaupun kita diperkenankan berjumpa dengan orang itu gitu. Bahasa kita beda. Kita nggak bisa seperti kita sekarang ini kita kenal, kita akrab, nggak bisa. Kita mesti membangun hubungan dengan dia. Sulit sekali. Oh dia dikelilingi oleh orang-orang yang dekat dengan dia gitu. Ataupun dia juga menyendiri juga, makanya dia bilang dia punya perasaan yang dingin gitu. Aku tidak seperti kamu memang. Makanya kadang-kadang aku cuek katanya gitu. Gimana saudara?
Tuhan Yesus. Coba ingat saudara. Wah. Dia memang menjadi milik semua orang. Tetapi dia pun mengkhususkan dirinya untuk yang 3 orang. Terhadap Maria, oh dia nggak bisa sembarangan saudara. Dia perempuan. Iya kan? Namanya manusia rusak. Lagian dia Maria juga. Dia punya pengalaman yang buruk. Dengan masalah laki-laki gitu. Makanya saudara, Yesus itu jadi dia itu kalau kita tidak punya pegangan kalau dia adalah Tuhan itu sendiri, maka kita akan pikiran aneh-aneh tentang Tuhan Yesus itu. Sama seperti murid-muridnya. Apa sih yang dia inginkan ini? Makanya banyak rumor gitu. Karena manusia berpikir dia tidak mau menerima kalau Yesus itu adalah Tuhan itu loh. Sama dengan yang sekarang juga begitu gitu loh saudara. Jadi itu firman saudara. Bagaimana kita akan mengalami Tuhan yang sejati? Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira cobalah berpikir gitu. Gimana sih? Dari mana saudara tahu? Kira-kira pernah saudara berpikir, kenapa saya berani menyatakan anak laki-laki itu? Kenapa saya berani mengatakan saya anak laki-laki itu? Saudara pernah berpikir gejolak yang saya alami dalam pikiran saya? Tapi sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengerti misteri daripada anak laki-laki itu kalau kita tidak berani menerima kalau Tuhan yang berbicara kepada kita setiap hari. Tuhan itu sendiri. Memang nanti ada tingkatannya saudara. Ada. Tetapi saudara, tujuan Tuhan adalah supaya kita mengenal Dia. Bagaimana seseorang bisa mengenal orang lain? Gimana caranya? Apakah bisa sekilas pandang? Apakah bisa dikatakan kalau, wah aku mengenal dia dalam-dalamnya gitu? Bisakah? Nggak bisa kan? Kecuali kita bergaul dengan dia. Ya kan? Bekerja dengan dia. Iya. Seperti itulah kita mengenal Tuhan. Saudara, ketika saya terus berbicara gitu saudara. Ada perbedaan antara saya dengan saudara. Tetapi bukan berarti saya lebih baik dari saudara. Enggak. Karena Tuhan berfirman begini. Kalau kamu ingin menjadi terbesar, itu firman-Nya. Artinya itu begini saudara. Kalau kamu ingin mengalami, kan aku ini besar. Aku ini kan mulia kan. Kalau engkau ingin mengenal arti daripada perkataanku yang aku mulia itu, cobalah rendahkan dirimu. Cobalah anggap dirimu tidak lebih baik daripada orang lain.
Cobalah. Nah, itu firman, saudara. Terapkan gitu loh. Emang gue ini siapa? Gitu. Tuhan aja diludahi, no. Coba bayangkan ketika Tuhan diludahi pada waktu itu, bagaimana dia menjaga kehormatannya. Dia pencipta loh, bukan ciptaan loh. Kita ini mah ciptaan. Ya, kalau pikiran kita terlalu tinggi, aku ini anak. Sama seperti kalau gereja-gereja membela Israel gitu, kayak gitu. Kalian nggak tahu, presiden harus cabut itu kata-katanya. Karena berani mengatakan seperti itu. Karena memang kita ini saudara, apa ya, nggak mau gitu loh, jujur gitu loh. Cobalah, belajarlah, kirimlah ke sana, istilahnya intel lah gitu, supaya kita itu nggak salah menilai gitu. Bangunlah hubungan gitu. Kalau kalian benci sama orang itu, ya kirimlah utusan yang orang Kristen gitu, kirimlah gitu, yang bisa kamu percaya gitu, kirim. Dan sudah banyak saudara, orang-orang Kristen yang hidup di sana yang mengetahui, bahkan bukan hanya orang Kristen, orang Muslim pun gitu, sudah benar-benar mengenal. Sebetulnya logikanya kan gitu. Kenapa kamu percaya dengan kitabmu? Kenapa kamu yakin sekali bahwa cerita dalam kitabmu itu betul? Karena kamu menerimanya kan? Sekarang, apa bedanya dengan orang Kristen? Apa bedanya dengan orang Yahudi yang mempercayai kitabnya? Sampai seperti itu loh saudara. Itu ada pengamat itu yang Ibu Koni itu ya. Dia Muslim saudara. Wah, tapi dia kalau menjelaskan tentang kitab itu saudara, tentang kitabnya Talmud, tentang itu, dia pelajari saudara. Makanya dia sampai bilang begini, itu loh mereka percaya sekali loh dengan kitab mereka. Apa bedanya dengan kita? Jadi kalau kita mau mendamaikan mereka, kita mesti bangun kerjasama dengan mereka. Terimalah gitu. Kalau benar-benar kita itu ingin mendamaikan mereka. Kalau kita ingin menjadi juru damai kan nggak boleh memihak. Jadi saudara, ketika kita mengalaminya gitu, ketika kita coba mempercayai setiap apa yang kita dengar gitu, percaya gitu, itu saudara akan membuat kita itu bisa mengenali Tuhan sebagaimana adanya Dia. Akan bisa. Karena kita ini gambarannya. Jadi Tuhan itu menjadi manusia, itu firman. Kita nggak perlu bertengkar tentang itu. Makanya kalau saya bertengkar, kenapa saya bertengkar dengan Tuhan? Karena saya gini, enggak lah, saya ini siapa? Mana mungkin saya anak laki-laki itu? Itu menghujat namanya. Itu karena kamu masih menganggap dirimu. Kamu nggak tahu sih kamu itu ciptaan gitu. Gimana lah orang bisa mengerti? Siapa yang bisa menerangkan sama kamu? Cobalah. Siapa orang yang kamu paling percayai?
Siapa? Siapa orang yang paling kamu percayai? Siapa? Bukankah dirimu sendiri? Iya enggak. Siapa orang yang bisa benar-benar membuat engkau percaya? Bukankah dirimu sendiri? Makanya kalau engkau tidak menerima dia, tidak makan dia, tidak tinggal di dalam dia, dan dia di dalam kamu, bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan? Nggak bakalan bisa lah. Makanya dia bilang, Tuhan yang berinkarnasi itu bilang, aku hanya melakukan apa yang disuruhkan kepadaku. Mengenai bagian lain, itu urusan Bapakku. Itu urusan Bapak Surgawi itu. Itu urusannya dia. Coba. Itulah pikiran Kristus, saudara. Jadi Tuhan itu, Tuhan yang sesungguhnya itu luas sekali gitu loh. Jadi sekalipun dia itu adalah Tuhan itu sendiri, si Tuhan yang berinkarnasi ini, saudara. Namun saudara mesti mengenali wataknya dia yang sesungguhnya. Dia tidak pernah meninggikan dirinya sendiri. Enggak. Itulah keteraturan, saudara. Jadi setiap orang, makanya ketika Tuhan bilang, bukankah Tauratmu berkata, kalau engkau adalah Allah? Ketika dia dihujat, dia coba ikuti, saudara, pikiran mereka gitu. Menurut agama, mereka benar. Menurut agama loh. Menurut doktrin. Tapi itu doktrin. Itu manusia yang buat doktrin itu. Bukan Tuhan. Makanya bagaimana kita bisa memahami itu? Itu gejolak, saudara. Makanya dia hakimi kita, dia hajar kita setiap hari. Rasanya ada aja kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita gak ditelan sama iblis. Karena iblis itu pengen buat kerajaan lain. Dia menyimpang. Dia ingin membuat satu kerajaan. Makanya Paulus juga demikian. Makanya dikatakan Paulus itu, dia itu menjalankan pikiran antikris, bayangin saudara. Cobalah saudara. Kalau ini diperdengarkan bagi orang-orang teologi, ya habislah kita. Iya. Seolah-olah saudara, yang ini dia lebih baik daripada Paulus. Dan menceritakan semua Petrus gitu. Mana mungkin manusia bisa mengucapkan firman itu, saudara. Karena tentang manusia dikatakan jangan menghakimi. Bayangin saudara. Makanya sama. Dari mana kita mendengarkan kalau kita itu dihakimi, kalau bukan Tuhan itu? Dari mana kita bisa menerima penghakiman? Karena kita percaya Tuhan berdaulat atas semua. Kadang dipakai Tuhan orang lain menghajar kita. Ya.
Tuhan aja dihajar, kan dihajar, kan dipukul, ditampar oleh ciptaannya sendiri. Cobalah. Bagaimana dia bisa menjaga? Bagaimana Yesus itu bisa menahan supaya kuasa yang dari dalam dia itu tidak keluar? Bagaimana dia bisa menahan selama dia bersama dengan adik-adiknya? Adik-adiknya tidak mengenal dia loh. Aneh kamu. Ibunya aja seperti itu, saudara, yang melahirkan dia. Dia sebagai seorang ibu gitu, dia di luar. Mana boleh aku ke dalam itu? Aku kan ini ibu. Dia harus keluar gitu ke sini gitu. Bayangin lah saudara. Kenapa? Karena dia tidak tahu yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Dengerin loh saudara. Tetapi coba dalam dirinya Yesus itu, gimana dia bisa menahan dirinya untuk tidak marah? Bagaimana dia bisa menjaga dirinya untuk tidak jengkel sama adik-adiknya? Cobalah bayangin. Ini pikiran Kristus loh saudara. Tahu saudara, ketika Petrus, ketika Ananias dan Safira itu pelajaran yang berharga. Pada waktu itu saudara, orang-orang takut bergabung. Tahukah saudara, ketika saya melihat gitu ya, kan saya pernah cerita sama saudara, pada meninggal itu ya. Makanya pada waktu itu saudara, saya itu setengah mengusir lah gitu. Karena saya nggak tahu pada waktu itu. Iya. Kalau menurut kita manusia, kita mengasihi loh manusia. Kalau kita punya hati nurani. Tapi kita tidak tahu bahaya daripada ketika kita mengatakan kita itu merindukan Tuhan, datanglah Tuhan gitu. Kita tidak mengerti bahayanya. Makanya dia bilang kan, aku akan datang mendadak katanya gitu. Mendadak kan dia. Nah, tapi sekarang kita diajarin. Iya. Coba saudara bayangin bagaimana Tuhan Yesus menjaga dirinya. Waktu Petrus itu saudara, kan dia cuma bilang gini. Dia gak marah loh. Cuman karena pada waktu itu saudara, karena pada waktu itu kehadiran Roh Kudus itu sangat kuat. Maksudnya itu saudara, benar-benar Tuhan itu lagi nyata gitu. Karena itu permulaan. Tiba-tiba Roh Kudus di dalam dia itu bicara gini. Dia menipu Tuhan gitu. Makanya dia bilang firman Tuhan, Ananias, bukankah sebetulnya tadi uang itu kan uangmu? Kenapa kamu dustai Roh Kudus? Kenapa kamu gak ngomong apa adanya gitu? Pak, kaget dia saudara. Datang lagi istrinya gitu. Dia cuma tanya gitu, apa kamu jual segitu? Iya katanya. Apakah uangnya segitu? Iya. Kenapa kamu sepakat mendustai Roh Kudus? Pak. Lihatlah baru aja lo suamimu dibawa katanya. Putuslah nyawanya. Tapi setelah itu kan tidak ada lagi kan.
Saudara, enggak. Tuhan bukan sedang meninggikan manusia di sini. Dia sedang mengajari kita bahwa firman Tuhan itu nyata. Kalau ada dari perkataan itu membuat saudara takut, tapi takut terhadap manusia, salah ya. Kalau ketakutan saudara sama seperti ketakutan tadi si Ananias itu sama. Oi. Kalau ketakutan kita seperti itu kepada Tuhan juga tidak betul. Tidak sempurna betul karena nanti ada juga berikutnya gitu. Tapi sekarang saudara, kita mesti belajar. Dia mau jadikan kita itu manusia normal. Jadi hargai setiap proses yang engkau alami. Carilah Tuhan untuk itu. Maka ini katakan tidak buru-buru juga. Nggak bisa sehari, 2 hari. Wah, kalau saya ingat dulu kecengkelan saya ketika saya kerja rasanya menguntungkan sama orang gitu. Rasanya untungnya banyak sekali sama dia. Tapi saya rasanya, aduh saya sudah tanggung jawab semua. Rasanya jengkel di sini. Tapi puji Tuhan, Tuhan bawa keluar dari situ, saudara. Apakah Anda mengalami kecengkelan? Mengalami juga, sama kita ini, saudara. Sama. Tapi saudara, seperti nasihatnya tadi, saudara. Wawasan kita mesti bertambah. Pengetahuan kita. Dari apa, saudara? Dari kita mengamalkan firman-Nya. Sehingga itu menjadi pengalaman bagi kita. Ceritalah, sharinglah sama orang. Kuatkanlah orang. Doakanlah orang. Mintalah sama Tuhan. Siapapun yang diperhadapkan kepadamu. Buat sesuatu dalam hatimu gitu. Tuhan, Engkau mengatakan perkataanku ini adalah firman-Mu Tuhan. Buatlah kiranya aku boleh mengerti perkataan itu Tuhan. Itu engkau akan mengalami. Iya. Karena firman itu ada di mulutmu. Kalau engkau manusia, kalau engkau daging, kalau engkau ciptaan, berarti engkau juga mengalami inkarnasinya Tuhan itu. Hanya dengan seperti itulah engkau bisa mengenali Allah yang sejati. Baik, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, Engkau dimuliakan di atas segalanya. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau nyata di antara kami. Tapi kami memuliakan Engkau. Mau takut dan gentar akan Engkau memenuhi kami semua. Pikiran Kristus menguasai pikiran dan hati kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan.